Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Andika Tegar di One Shoot One Oke, ngopi ngobrolin perkara keimanan dan keislaman. Di dai keberapa ya ini ya? Di dai keenam kan harusnya nafkah dalam Al-Quran. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah 233 dan An-Nisa 34. Cuma karena saya bukan ahli tafsir, silakan teman-teman dibuka Al-Qur'annya. Terus juga dibuka mungkin ChatGPT-nya ataupun Gemini ataupun search engine-nya untuk tentang Al-Baqarah 233 An-Nisa 34. Nah, sebagai gantinya di sini Dika akan membahas tentang cara yang ma'ruf dalam menafkahi istri dan anak. Banyak rumah tangga yang runtuh bukan karena kurang cinta, tapi karena nafkah tidak diberikan dengan cara yang ma'ruf. Sebagian orang merasa sudah menunaikan kewajiban nafkah, tapi lupa satu hal yang penting. Islam tidak hanya mengatur jumlah nafkah, tapi juga caranya. Hari ini kita bahas apa sebenarnya makna ma'ruf dalam menafkahi istri dan anak. Kerangka berpikir pertama tadi, apa itu ma'ruf? Ma'ruf dalam bahasa Al-Quran artinya sesuatu yang dianggap baik oleh syariat, akal sehat, dan kebiasaan yang lurus. Ma'ruf dalam bahasa Al-Quran artinya sesuatu yang dianggap baik oleh syariat, akal sehat, dan kebiasaan yang lurus. Ma'ruf itu bukan mewah, ma'ruf itu bukan pamer, tapi pantas, layak, dan tidak menyakiti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf. An-Nisa 19. Pergaulan di sini termasuk nafkah. Artinya, cara memberi itu bagian dari ibadah. Standar nafkah itu relatif. Islam tidak pernah mematok angka nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam At-Tolak ayat 7, orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kelapangannya, dan yang disempitkan rezekinya memberi nafkah menurut apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kelapangannya, dan yang disempitkan rezekinya memberi nafkah menurut apa yang Allah berikan kepadanya. At-Tolak ayat 7. Maknanya jelas, yang kaya ma'rufnya secara kaya, versi kaya dengan kesanggupan teman-teman yang kaya. Yang sederhana ma'rufnya juga versi yang sederhana. Jadi semuanya di sini berimbang. Yang berdosa bukan kecilnya nafkah, tapi malah menelantarkan padahal mampu. Apa saja isi nafkah secara ma'ruf? Secara praktis, nafkah ma'ruf mencakup makanan yang layak, bukan sisa, bukan merendahkan sesuai kebiasaan setempat. Pakaian yang pantas, bukan yang mahal tapi manusiawi dan menjaga kehormatan. Tempat tinggal yang aman sesuai kemampuan, bukan harus rumah yang besar. Kesehatan dan pendidikan anak sebatas kemampuan tapi tidak diabaikan. Rasulullah SAW bersabda, cukup seseorang berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Daud. Saya ulangi lagi ya. Secara praktis, ma'ruf itu mencakup makanan yang layak, pakaian yang pantas, tempat tinggal yang aman, dan juga kesehatan dan pendidikan anak. 4 itu ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan anak. Cara memberi lebih penting dari jumlah. Ini bagian yang sering dilupakan. Nafkah yang diberikan sambil mengungkit, nono, menghina, nono, berkata kasar, nono, merasa paling berjasa, nono, jangan. Itu karena akan menyakiti seseorang.
Makanya jangankan di sini nafkah yang diberikan sambil mengungkit, menghina, berkata kasar, merasa paling berjasa, no. Tetapi kita ikhlas melakukannya secara Allah Subhanahu wa taala, alias lillahi taala gitu. Itu tidak lagi ma'ruf meski jumlahnya besar nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perkataan yang baik lebih baik daripada sedekah yang disertai menyakiti. Al-Baqarah 263. Kalau sedekah sunnah saja bisa gugur karena menyakiti, tuh bisa menggugurkan. Karena apa? Tadi menyakiti. Apalagi nafkah yang wajib gitu. Ma'ruf itu sama dengan memberi dan menjaga perasaan. Dua kuncinya ini aja. Ma'ruf itu adalah memberi dan juga menjaga perasaan. Islam melarang nafkah dijadikan senjata kontrol. Contohnya kalimatnya seperti apa sih? Loh, ini uangku. Kalau nurut baru dikasih. Aku yang cari uang kok. No. Jangan berkata seperti itu ya. Karena itu akan menggugurkan, satu, menggugurkan pahalamu, kedua itu menyakiti orang. Ketika seseorang sudah menyakiti orang lain secara lisan, itu otomatis menggugurkan pahalanya dia. Nah, dengan kata-kata yang tadi nih, sebagai imam, ini uangku kok. Kalau nurut baru dikasih. Aku yang cari uang. Itu bukan kepemimpinan, tapi dominasi. Tidak bisa memberikan rasa tenang, aman, dan merasa bertanggung jawab kalau seperti itu. No, imam yang kurang baik itu. No. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Pemimpin keluarga itu memberi tanpa merendahkan, ya, tegas tanpa menyakiti, bertanggung jawab tanpa menindas. Dalam penelitian psikologi keluarga dan religius menunjukkan penggunaan nafkah yang adil dan empatik itu dapat menurunkan konflik rumah tangga, meningkatkan kesehatan mental pasangan, memperkuat perkembangan emosional anak, dan ini juga sejalan dengan konsep ma'ruf, layak secara materi, lembut secara emosional. Ma'ruf dalam nafkah bukan soal besar kecilnya uang, tapi tentang menjaga amanah tanpa menyakiti. Sedikit tapi ma'ruf lebih dicintai Allah daripada banyak tapi merendahkan. Kalau nafkahmu hari ini dilakukan dengan niat sesuai kemampuan dan dengan cara yang baik, maka itu bukan sekedar tanggung jawab, tapi ibadah yang pahalanya diam-diam besar. So, mudah-mudahan di day keberapa berarti ini ya? Di day ke-6 tentang cara yang ma'ruf dalam menafkahi istri dan anak. Semoga tersampaikan dengan baik. Ini saya mengambil selalu mengambil dasarnya dari Al-Quran, hadis, dan jurnal ilmiah. Jurnal ilmiahnya di tahun 2005-an lah. Itu yang paling bawah kayak gitu. Terus juga di sini saya akan menjawab kenapa sih saya melakukan ini? Satu, bukan karena popularitas, bukan karena mencari panggung, bukan karena mencari validasi, karena Allah menitipkan ilmu ini untuk di-share kepada teman-teman. Itu coba dilihat aja. Followerku berapa, yang nonton berapa, apakah saya mencari panggung atau validasi? Enggak kan? Gitu. Yang kedua, di sini saya butuh teman-teman feedback yang baik. Dengan cara komen, like, follow, kayak gitu. Jadi semisalkan ada pertanyaan-pertanyaan, bukan hanya dari Japri ataupun apa sih namanya, langsung ketemu orangnya, tetapi di kanal ini, karena di channel ini biar berkembang, biar juga apa sih namanya, trafficnya baik kayak gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa
Dika beberkan kepada teman-teman. Semoga cara yang ma'ruf dalam menafkahi istri terpenuhi semuanya, terjawabkan semuanya. Itu sudah saya ringkas. Saya Andika Tegar pamit di Ngopi Day ke-6 selesai. Maaf ya, saya bukan tafsir, bukan guru tafsir. Jadi kalau buat teman-teman, kalau di silabus saya sih masuknya nafkah dalam Al-Quran Al-Baqarah 233 sama An-Nisa 34. Itu belum Dika bisa sharekan. Mungkin bagian yang lain, rezekinya orang lain. Kalau rezeki saya tentang cara yang ma'ruf kayak gitu ya. Saya Andika Tegar pamit. Maaf kalau banyak sekali pengulangan terjadi itu untuk menekankan bahwa ilmu saya itu bisa masuk, teman-teman juga paham kayak gitu. Jadi kenapa juga one shoot one okay, no cut no edit? Oh, biar teman-teman paham nih. Dari awal sampai akhir. Nggak ada diedit, nggak di apa, masuk. Gitu ya. Oke, udah 11 menit. Maaf kepanjangan. Saya Andika Tegar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, follow, dan komen silahkan biar channel ini berkembang. Thank you.